Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Fitro Bagus Samudro untuk menanggapi pada diskusi sesi 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik pendidikan formal dan pendidikan informal. Di dalam diskusi tersebut ada dua pembahasan. Yang pertama adalah perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Manfaat pendidikan formal sebagai suatu sistem pendidikan di Indonesia antara lain adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan sebagai sarana perubahan sosial menuju masyarakat yang ideal. Melalui sistem pendidikan dan kurikulum yang terstruktur, pendidikan formal membantu masyarakat untuk bersiap dalam dunia kerja. Beberapa tantangan dalam pendidikan formal antara lain adalah akses pendidikan yang minim dan terbatas, kualitas pendidikan yang masih rendah, kesenjangan pendidikan antara daerah kota dan daerah pedesaan, serta tantangan faktor sosiologis dan geografis pada beberapa daerah di Indonesia yang berpengaruh pada faktor ekonomi dan politik. Berikutnya adalah manfaat pendidikan informal sebagai pendidikan pertama yang terjadi di keluarga, yakni sebagai lingkungan yang baik untuk kecerdasan moral, menempa budi pekerti luhur, sebagai lingkungan dan tempat yang baik untuk pembentukan watak dan karakter melalui wujud teladan, cinta kasih, dan kasih sayang untuk menjadi manusia yang beradab. Tantangan yang ditemui pada pendidikan informal, beberapa di antaranya adalah belum siapnya sistem dan struktur pendidikan informal oleh keluarga, sehingga berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, manajemen waktu, terbatasnya sumber daya, dan juga belum tepatnya skala prioritas dalam pendidikan informal menjadi sebuah tantangan yang khas. Selanjutnya adalah cara mengintegrasikan pendidikan informal ke dalam kurikulum formal melalui pembelajaran berbasis proyek yang membuka peluang terjalinnya komunikasi antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Berikutnya dapat melalui undangan komunitas praktisi yang berasal dari orang tua dalam menggelar pameran seni dan pameran budaya sebagai wujud pelestarian kebudayaan daerah lokal. Berikutnya, dengan membangun iklim kelas yang inklusif dan kolaboratif melalui penugasan, curah ide dan gagasan, refleksi, sharing, dan komunikasi dalam wujud menghargai keberagaman. Untuk soal yang kedua, yakni peran sebagai guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal adalah melalui langkah observasi dan evaluasi untuk mengumpulkan data tentang kurangnya akses pendidikan formal. Selanjutnya, menjalin langkah komunikasi dan kolaborasi untuk mencari solusi bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait. Sehingga melalui komunikasi dan kolaborasi tersebut dapat teratasi solusi dalam menyediakan sumber daya untuk menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan yang terjadi. Selanjutnya adalah kontribusi positif pendidikan informal, yakni mendukung keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan informal, sehingga apresiasi tersebut dapat mengoptimalkan motivasi siswa. Selain hal tersebut, pendidikan informal merupakan wujud pentingnya orang tua sebagai teladan, sebagai manajer, sebagai guru, dan sebagai motivator dalam membangun iklim pendidikan yang nyaman dan sinergis dengan pendidikan formal. Demikian
diskusi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, serta saya nanti juga tanggapan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.